baru. Dalam definisinya begini, ya. Novum ataupun bukti baru itu adalah bukti-bukti yang selama proses tahap persidangan terjadi itu tidak pernah hadir atau ada. Apa arti sederhananya? Dalam proses pembuktian di PN tahap pertama, kemudian tahap banding dalam pengadilan tinggi setempat, kemudian sampai kasasi proses di Mahkamah Agung, pembuktian bukti-bukti dari para pihak, dalam ini mungkin NM, itu tidak pernah ada dihadirkan. Ya, tidak pernah dihadirkan dalam pembuktian dalam 3 proses tahapan peradilan, gitu loh. Maka bisa dikatakan itu adalah novum. Ya, apakah novum itu otentik? Kembali kepada nanti keyakinan Majelis Hakim Agung dalam memeriksa nanti apakah novum ini dapat diterima ya dalam memori PK tim penasihat hukum NM ini dapat membuktikan ini adalah novum yang dapat membatalkan misalkan putusan pengadilan tinggi, karena Mahkamah Agung kasasi kemarin ditolak, intinya menguatkan putusan pengadilan tinggi. Apa artinya? Ancaman pidana yang ditetapkan untuk NM itu menjadi 6 tahun, kan begitu ya. Nah, apakah nanti dalam novum yang dihadirkan oleh dalam memori PK-nya tim penasihat hukum NM ini dapat memberikan keyakinan Majelis Agung ya, Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI dalam memeriksa PK-nya NM ini bisa diterima ya. Tentunya kan ini menjadi kewenangan mutlak dari Majelis Hakim seperti itu. Bang, terkait ini Bang, adanya anggota Dewan Rika Diah Pitaloka ikut mendampingi kasus Nikita Mirzani ini Bang, itu bisa ini nggak Bang, menolong dari apa namanya sanksi hukumnya Nikita Mirzani itu sendiri Bang? Tentunya siapapun punya hak ya dalam memberikan dukungan ya, siapapun anggota masyarakat kita di seluruh Indonesia dalam perkara-perkara khusus atau perkara-perkara tertentu ataupun perkara-perkara yang memang menjadi kepentingan umum gitu loh. Itu adalah hak siapapun, dalam hal ini tidak termasuk juga terkecuali Ibu Rika Diah Pitaloka sebagai anggota DPR RI gitu ya. Kenapa? Beliau kan wakil rakyat dalam konteks pengawasan juga ya. Tugas beliau adalah salah satu fungsinya anggota DPR RI adalah pengawasan pelaksanaan ketatanegaraan gitu loh ya. Salah satunya apa ya, bidang hukum. Apakah ada warga negara Indonesia dalam hal ini NM yang dirasa mungkin dalam analisisnya Ibu Rika ini adalah patut untuk kami dukung gitu loh ya. Apakah itu kan menjadi hak hukumnya beliau gitu loh, dan itu hak masing-masing semua warga negara. Ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung, kan begitu ya. Orang siapapun punya hak untuk menyetujui dengan sesuatu hal ataupun menolak dengan sesuatu hal. Semua masing-masing punya perannya masing-masing untuk dipertanggungjawabkan. Tentunya dengan beliau mendukung ya secara undang-undang kekuasaan kehakiman, maka hakim berdiri mandiri ya, tidak boleh terpengaruhi atau dipengaruhi dalam memutuskan perkara hukum. Harus berdasarkan bukti-bukti. Dan juga di dalam KUHP nasional yang baru itu ada poinnya, hakim memberikan keyakinan. Ini berbeda dengan KUHP yang lama, kolonial Belanda. KUHP nasional ini diberikan ruang lebih luas lagi. Jadi kalau memang ya Majelis Hakim ini meyakini perkara Eko ini ketika disidangkan dalam pembuktian jaksa, bobot beban pembuktiannya ini tidak dapat diterima oleh hakim majelis, maka Majelis Hakim dapat keyakinan untuk bisa membebaskan segala dakwaan si terdakwa ini gitu loh. Dan ini kan kembali kepada Majelis Hakim, tetapi poin utamanya adalah Majelis Hakim wajib independen, mandiri berdasarkan pembuktian. Jadi tidak ada pengaruh atau dipengaruhi gitu loh. Kalau seperti itu kan tidak lagi pemutus dong ya. Kalau mudah dipengaruhi oleh sesuatu hal, oleh salah satu orang, 2 orang, 3 orang, ini tidak baik ya dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Tetapi tentunya suara-suara masyarakat ini menjadi pertimbangan gitu loh. Nah, harapan saya pertimbangan tadi dimasukkan dalam kanal konstitusi apa dalam proses hukum gitu loh. Jadi pertimbangan contoh dalam memori PK-nya NF ini dimasukkan gitu loh.
apa terkait soal pendapat-pendapat para tokoh-tokoh nasional misalkan, gitu loh, sebagai dukungan atas analisis proses hukum yang terjadi oleh si A itu misalkan, ini agar menjadi pertimbangan, misalkan contoh maksud saya, oleh Majelis Hakim Agung nanti dalam memeriksa memori PK di luar memang sudah dipastikan mereka punya nopum gitu loh. Nah, kanal ini lebih resmi Mas dibandingkan kita hanya sifatnya dukungan-dukungan non konstitusional karena tidak akan pernah berdampak dalam proses hukum. Ini bedanya gitu loh. Ya, kita nangis-nangis saja di hadapan majelis hakim ini tidak akan mempengaruhi putusan. Paham nggak maksud saya? Karena beban bukti pembuktian inilah yang akan menjadi pertimbangan kepastian hukum dalam memutuskan perkara hukum pidana gitu loh. Nah, ini yang mungkin menjadi yang harus juga kita pahami di sisi yang lain. Bang, menurut Profesor Hendy yang bisa dibilang meringankan lah untuk Niki, sekaligus beliau kan perumus lah undang-undang UITE ya, dia bilang banyak penerapan pasal yang salah diterapkan oleh majelis hakim untuk Niki dan untuk selain Niki juga, karena bisa dibilang ini terkait pasal pencemaran nama baik harusnya di perdata bukan di pidana. Nah, menurut abang gimana nih? Ya, kalau kita memang mengupas perkaranya NM ini memang panjang juga ya. Sebenarnya sudah pernah kita bahas panjang juga nih dari awal proses persidangan pertama, bahkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Polda Metro kan ya. Seharusnya ruang ini kan ada seolah-olah ada kesepakatan di para pihak, cuma kan tidak dituliskan secara tertulis, yang akhirnya menjadi 1365 BW nih. Perjanjian itu menjadi undang-undang hukum di antara para pihak, yang akhirnya ini ya saya lihat ada kecolongan di sisi NM ya. Selevel artis NM harusnya memiliki lawyer gitu loh secara pribadi, yang akhirnya dalam proses kegiatan aktivitas beliau ini memang sesuai dengan koridor hukum, yang akhirnya apa, perbuatannya NM ini dapat selamat lah gitu loh, tidak terjadi potensi resiko hukum. Inilah pentingnya lawyer untuk profesi-profesi tertentu gitu loh maksud saya. Kan beliau tidak lakukan itu gitu loh. Ini kan sudah pernah kita bahas waktu awal-awal proses penyelidikan dan penyidikan di Polda Metro. Ya akhirnya ini sumir atau bias. Nah, proses bias penegakan hukum ini paling sulit kita akan buktikan kalau tidak ada apa? Tidak ada kepentingan di dalam. Kita kan nggak tahu nih siapa yang memiliki kepentingan itu gitu loh. Ya, seperti itu. Bang, tapi terkait pernyataan Pak Prof. Henry bilang kalau PK ini diterima ya ini kan segera dibebaskan, dan kalau kata pengacaranya Niki bilang ada kekhilafan dari majelis hakim, Niki juga harusnya segera bebas. Menurut pendapat abang gimana? Tentunya kan dalam keterangan tim PH, nopum yang akan mereka sampaikan sebagai bukti baru tadi, tentunya mereka yang memiliki kejelasan dalam menyiapkan memori PK-nya dan dengan pembuktian itu, gitu loh. Tentunya ada kode etik lah ya dalam lawyer ini untuk bisa memberikan sepenuhnya kepada media, menyampaikan kepada publik ada yang memang tidak perlu kita sampaikan dalam publik ya, yang akhirnya seolah-olah ini menjadi kiasan-kiasan analogi saja. Bisa saja itu hanya kiasan saja disampaikan kepada publik, tapi sebenarnya mereka memiliki nopum yang sebenar-benarnya gitu loh ya. Apakah itu menjadi pertimbangan nanti sebagai bukti otentik baru, sebagai bukti baru tadi gitu loh, yang akan mereka hadirkan di Mahkamah Agung dalam konteks memori PK, atau itu hanya disampaikan secara media ke publik, itu hanya sebatas analoginya saja. Dan kita kan nggak tahu sekali lagi, karena tim PH-nya kan tidak menunjukkan itu juga ya, dan itu sekali lagi itu kan kerahasiaan ya, itu kan internal bagaimana strategi itu disiapkan oleh tim penasihat hukum, dan tidak ada boleh domain institusi lain untuk mencampuri hal itu dan mengganggu gitu loh independensi dari profesi tim penasihat hukum dalam menyiapkan strategi untuk kliennya seperti itu. Bang, ke gabungnya RDP ini ke Dia Pitaloka ini berarti ada poin plus juga bang buat Nikita Mirzani ini sendiri bang dalam kasus CD ini bang. Tentunya kan kembali tadi bahwasannya adanya Ibu Rieke Diah Pitaloka sebagai anggota DPR RI ini adalah bentuk pengawasan dari yang memang melekat sebagai anggota dewan ataupun wakil rakyat, kan tentunya begitu. Adanya rapat dengar pendapat kan ini memanggil para pihak ya. Tentunya kembali lagi saya bilang, proses ini adalah proses pengawasan yang itu sah-sah saja dilakukan dan itu konstitusional gitu loh. Tidak ada yang salah, dan independensi majelis hakim dan hal ini Mahkamah Agung pun punya
punya koridor hukum juga yang tidak mereka langgar, ya. Mereka mendengar bahwasan ada RDP. Misalkan contoh ya, Majelis Mahkamah Agung dipanggil saat RDP di Komisi 3 karena memang menaungi institusi hukum. Contoh ya Mas ya. Dipanggil, lalu ada perwakilan kamar pidananya hadir di kamar pidana Mahkamah Agung hadir di RDP DPR RI. Ya, dia akan menyampaikannya normatif. Memori PK-nya sudah kami terima, gitu kan, sesuai dengan ekon, misalkan. Kemudian kami akan rapat majelis Mahkamah Agung dalam konteks memori PK, ya. Tentunya ketika kami majelis berapat musyawarah perkara PK, kami akan memutuskan, ya, di situs online-nya Mahkamah Agung dan sebagainya. Ini kan normatif. Mereka akan dipanggil oleh DPR RI ya untuk menyampaikan normatif, gitu loh. Ini tidak akan menyampaikan bagaimana adanya RDP tadi mempengaruhi keputusan hakim nanti. Ya, kalau begini di mana marwah hakim, gitu loh, dalam memutus perkara warga negara kita di Indonesia seperti itu. Bang, terkait adanya ya dari tim lawan, Dokter RG bilang katanya ada rekaman diduga suaranya Niki yang ingin menyuap hakim di tingkat kasasi. Terus dari tim kuasa hukumnya Niki juga akan melaporkan yang ibaratnya diduga mencemarkan nama baik Niki adanya menyuap hakim. Logikanya kalau dia menyuap berhasil harusnya kan kasasinya diterima, tapi ini malah ditolak, malah justru jadi tetap 6 tahun. Abang gimana menanggapnya? Kalau saya lihat soal domain suap menyuap ini bukan domain sipil, ya. Suap menyuap ini domain negara. Kita ini sipil tidak memiliki alat canggih dalam melakukan pengawasan suap menyuap, ya. Hanya ada institusi hukum yang memiliki alat canggih dalam suap menyuap. KPK contohnya, Kejaksaan Agung, ya, Bareskrim Polri, itu hanya tingkat nasional, tidak dimiliki oleh setingkat Polda. Itu tidak memiliki alat itu dan tidak diperbolehkan alat itu karena penyadapan ini masuk dalam KUHP nasional kita yang baru. Penyadapan juga harus ada izin pengadilan, ketua pengadilan negeri setempat, gitu loh, salah satunya gitu loh, ya. Jadi kecuali tangkap tangan atau pidana khusus OTT atau pidana khusus dalam ini extraordinary crime, misalkan terorisme, ya, kemudian korupsi, gitu loh. Nah, kalau domain suap menyuap secara sipil yang disampaikan tadi, saya tidak melihat ini bisa dapat dibuktikan, Mas. Ya, suap menyuapnya terjadi apa tidak? Siapa yang menerima? Hati-hati ini kalau menurut saya, ya. Kalau memang ini tidak bisa dibuktikan oleh pihak lawan gitu misalkan, karena ini jatuhnya fitnah dan tuduhan palsu serta pencemaran nama baik, juntonya undang-undang ITE misalkan. Ini kan harus terbukti fitnah itu. Kalau lawan itu bisa membuktikan memang betul, kan dia tidak menguji suara rekaman itu secara forensik, contoh ya, atau ahli IT, ya, suara ini identik. Kalau dalam Bareskrim itu, lab forensik itu hasilnya identik atau non identik. Misalkan suara itu identik dengan suara Nikmir, Mas, maaf nih, saya sampaikan secara teknis, menguji teknis forensik itu, Mas, itu berlapis-lapis. Contoh, kita mengajukan pemalsuan tanda tangan. Misalkan Mas memasukkan tanda tangan saya, itu 10 tahun ke belakang tanda tangan Mas tuh harus dibuktikan, baik dokumennya, baik guratan tangan, dan itu tidak gampang, gitu loh. Jadi banyak masyarakat ini menggampangkan karena memang tidak tahu proses praktik hukum di dalamnya. Ya, kan kami ini memang praktisi hukum, memang kami melakukan praktik hukum itu di Indonesia, ya, dalam proses penegakan hukum masyarakat seperti itu. Nah, tentunya, ya, ini berbahaya menurut saya, gitu loh. Yang akhirnya mungkin tim PH-nya NM ini melihat ini sebagai fitnah dan tuduhan palsu, gitu loh. Ya, karena suap ini nggak bisa dibuktikan, gitu loh. Bukan hanya forensiknya menguji suara itu adalah identik dengan suara Nikmir, tapi suapnya tadi apakah bisa, gitu loh. Kan kita nggak tahu gitu.